ada garis-garis sapu lidi di wajahnya. Jadi itu kenapa garis-garis itu dipukul pakai sapu lidi. Dia juga bercerita bahwa pada punggungnya itu ada bekas sulutan rokok. Tangannya diikat dan ibu ini juga tidak terlalu bisa menjelaskan dengan baik karena dia juga kasihan melihat anaknya. Itu terjadi semalaman dari Kamis malam sampai hari Jumat pagi. Halo orang-orang baik sekalian, kita jumpa lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Sebagaimana yang Anda tahu, saya banyak angkat cerita dari timur Indonesia. Hari ini kita terbang ya, ke Pulau Rote. Orang-orang baik tahu di mana Pulau Rote? Di Pulau Rote hari ini sudah ada di ujung kamera, itu namanya Iswardi, seorang pendeta muda tapi progresif, ya kan? Dia lebih progresif daripada Lionel Messi dan Ronaldo, ya kan? Tapi sayang aja, Juventus atau PSG tidak merekrut seorang pendeta progresif ini. Namanya Iswardi, saya akan panggil dia Lai Ardi, yang dia bekerja melampaui tugas-tugas kerohaniawanannya. Nah, kita akan bicara dengan Om Ardi ini terkait dengan ada satu anak yang menjadi korban penyiksaan dari satu aparat negara pada beberapa hari yang lalu di pertengahan Agustus. Selamat malam, Om Ardi. Saudara Molek, selamat malam Om Aris, selamat ketemu. Saudara Molek itu adalah bahasa Rote yang sama seperti orang Medan bilang horas atau mejuah-juah gitu. Apa bilangnya? Saudara Molek. Soda Molek. Nah, oke. Selamat malam Om Aris. Malam, Soda Molek, Om Ardi. Jadi beberapa hari yang lalu di pertengahan Agustus ada peristiwa ya di Pulau Rote ya. Ya, ada banyak peristiwa yang menggemparkan pemberitaan nasional terkait dengan seorang anak yang mendapati perilaku kekerasan dari salah satu anggota TNI ya. Ya. Itu peristiwanya tanggal berapa itu? Jadi saya akan bercerita tentang peristiwa ini berdasarkan wawancara saya dengan korban, dan ibu korban, dan juga wakil keluarga yang saya temui mereka pada tanggal 21 Agustus hari Sabtu antara pukul 11.30 WITA sampai kira-kira pukul 14.30 WITA di ruang UGD, Rumah Sakit Umum Baa. Jadi orang-orang sekalian, Anda bisa lihat ya bagaimana Om Ardi ini sangat detail dengan waktu di mana dia melakukan wawancara terhadap korban. Jadi Om Ardi ini datang ke rumah sakit di mana si korban itu berada ya? Ya. Jadi pagi hari Sabtu pagi itu saya mendapatkan terusan berita yang dimuat di media online Penamas. Jadi Penamas ini adalah media online yang punya wartawan di Rote, pemeretnya juga di Rote, yang memuat pertama kali berita ini. Salah seorang teman dari Pulau Timur mengirimkan berita ini kepada saya. Setelah saya baca, kemudian saya kontak teman yang juga pemerhati perempuan dan anak. Dia
seorang ASN dan bekerja di sekretaris P2TP2A Kabupaten Rotendao. Jadi setelah kami berdiskusi, kemudian siang kami ke rumah sakit. Menjenguk korban. Menjenguk korban. Namanya siapa korban itu? Namanya Petrus Seuk. Umurnya? Umurnya 13 tahun. Dia kelas 4 SD di SD Negeri 3 Ba'a. Jadi waktu kami pergi, dia sementara terletak di tempat tidur di instalasi gawat darurat, ditemani oleh ibu. Lalu ada Pak gurunya juga hadir di situ. Pak gurunya hadir di situ bersama dengan salah seorang wakil keluarga. Dan kami pergi itu ada 3 orang dari P2TP2A. Dan saya mewakili P2TP2A memperkenalkan diri sekaligus meminta izin kepada keluarga supaya kami bisa mewawancarai Petrus Seuk. Jadi kemudian diizinkan kami mengajukan pertanyaan selama 2 menit 15 detik kira-kira. Kemudian kami menanyakan nama korban, umur berapa, masih sekolah, dan kemudian kami bertanya kepada kenapa ini terjadi, dan dia menjawab dipukul oleh tentara. Apakah kenal? Dia bilang tidak kenal. Kemudian kami bertanya pada bekas-bekas yang ada pada wajahnya. Dia menyebutkan bahwa ada pada bagian kanan pipinya itu ada kena sapu. Lalu dia juga kena sapu lidi. Ada garis-garis sapu lidi di wajahnya. Jadi itu kenapa garis-garis itu dipukul pakai sapu lidi. Dia juga bercerita bahwa pada punggungnya itu ada bekas sulutan rokok. Dan kami minta izin kepada keluarga untuk melihat. Dan diperkenankan, lalu korban membuka bajunya. Kami sempat membuat foto. Masih ada tanda-tanda, tapi yang lebih jelas itu ada di pena emas punya berita. Itu sulutan rokoknya masih sangat jelas. Setelah 2 menit 15 detik kira-kira seperti itu, kami tidak melanjutkan lagi wawancara karena suara korban semakin kecil. Dia mungkin trauma dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga kami juga tidak melanjutkan pertanyaan. Tapi dia membuat 2 pengakuan itu. Dipukul oleh tentara dengan tuduhan mencuri HP, dan dia menunjukkan beberapa bagian. Nah, kemudian untuk memperjelas itu, saya bertanya kepada ibunya. Ibunya bermarga Hanas, menikah suaminya bernama Joni Seuk. Jadi saya bertanya kepada ibunya, saya tanya kenapa ini bisa terjadi. Jadi ibunya bercerita, dia bercerita bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, kira-kira jam 7 malam. Datanglah 2 orang tentara, datang dan bertanya ke rumah mereka jam 7 malam, datang ke rumah mereka dan bertanya, di mana Petrus? Petrus yang sementara menonton TV itu mendengarkan bahwa ada orang mencari dia langsung lari dan bersembunyi di dalam lemari. Di rumah. Kemudian di rumahnya. Kemudian ketika ditanya kepada orang tuanya mengatakan bahwa silakan cari anak kami ada di mana. Karena kami tidak mau kami cari sendiri. Lalu mereka mendapati Petrus di dalam lemari. Nah, yang dituduh sebagai pelaku ini, dia kemudian menampar Petrus di mukanya
di rumah pada saat itu. Anak itu dipukul di rumah. Setelah dipukul di rumah, sempat ada teguran untuk bilang jangan pukul anak itu. Setelah dipukul, anak itu kemudian dibawa ke salah satu rumah dari dua orang tersebut. Berapa jauh? Dan bilang tidak terlalu jauh menurut ibunya, dekat-dekat situ juga. Jadi dibawa ke rumah dua anggota, salah satu dari dua anggota yang menyebut Petrus. Sampai di sana orang tua ini juga ikut, dan sampai di sana dia kembali mengalami penyiksaan, mengalami kekerasan. Apa aja bentuknya? Tangannya diikat, dan ibu ini juga tidak terlalu bisa menjelaskan dengan baik karena dia juga kasihan melihat anaknya. Dia hanya sempat bercerita bahwa anaknya itu diikat dan dipukul. Oke. Jadi sebagai orang tua dia sempat bereaksi tapi juga tidak digubris. Nah, menurut ibunya itu terjadi semalaman, dari Kamis malam sampai hari Jumat pagi. Sampai hari Jumat pagi, dan anak itu, Petrus ini, dibawa kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan pingsan. Itu singkat pertanyaan, informasi yang didapatkan oleh ibunya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa kami punya wakil keluarga. Wakil keluarga, dan tanyalah kepada wakil keluarga yang kebetulan ada di situ. Namanya Bapak Ferdi Baharudin. Jadi kami bertanya, saya melanjutkan pertanyaan ke Bapak Ferdi, dan Bapak Ferdi mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu pada hari Jumat pagi sekitar jam 8 ketika dia pulang piket. Dia adalah seorang anggota Pol PP, jadi pulang piket ketika dia mengetahui anaknya Petrus ini mengalami kekerasan. Dia kemudian membawa anak ini ke rumah sakit. Dan sebelumnya dia memang menelpon Kodim, anggota Kodim, memberitahukan bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada anaknya yang bernama Petrus Seok ini. Jadi dia kemudian mencari kendaraan dan membawa anak ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a. Dan sampai di UGD, dia diberikan oksigen karena dia dalam keadaan tidak sadar, dan menurut cerita Pak Ferdi 10 menit kemudian baru dia siuman dan mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Dan ketika saya tanya kepada ibunya di mana hasil pemeriksaannya, ibunya mengatakan bahwa hasil ronsen semua dibawa oleh Pak Tentara. Oh iya. Dan hari Jumat malam telah ada perdamaian antara keluarga dan pelaku. Menurut Pak Firdi itu ada sekitar 5 atau 6 orang yang pergi bertemu dengan orang tua dari korban, dan Jumat malam itu telah ada tanda tangan berita acara perdamaian. Yang salah satu poinnya adalah, poin yang saya baca itu adalah pihak keluarga tidak akan melaporkan ini sebagai satu masalah. Dan hari Sabtu sempat mendapatkan kunjungan dari Dandim. Jadi Dandim datang sebelum kami tiba. Jadi Dandim datang mungkin di bawah 11:30. Jadi Dandim datang mengunjungi anak ini, dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi menurut ibunya ada bawa air, ada bawa roti, seperti biasa untuk mengunjungi orang sakit. Nah,
Sampai di situ cerita singkatnya seperti itu, Om Haris. Baik, Om Ardi, kondisi Petrus bagaimana waktu Om Ardi lihat? Kondisi Petrus memang ketika kami pergi, dia sementara dalam keadaan terlentang di tempat tidur, tapi bisa duduk. Kalau kami lihat dari raut wajahnya, dari cara kami bertanya dan dia menjawab, nampaknya ada ketakutan-ketakutan secara psikis pada dirinya. Tapi itu mungkin harus perlu diuji. Tapi dia menjawab dengan penuh ketakutan, sehingga suaranya yang tadinya keras lama-lama semakin melemah. Sehingga kami berhenti untuk ini. Terus ada benjolan di kepala, tapi juga sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi ini urusannya gara-gara Petrus dituduh mencuri HP. Mencuri HP. Terus HP itu sekarang ceritanya bagaimana? Dan HP itu sampai kami bertemu dengan Petrus, HP itu tidak ada. Memang dalam jawabannya ibu dari Petrus, ataupun pengakuan yang disampaikan oleh keluarga korban, Petrus sempat menyaut bahwa dia mengambil HP itu. Tapi dugaan kami dan juga diyakinkan oleh keluarga bahwa dia sudah dapat pukul, jadi dia takut, jadi dia menyaut. Jadi beberapa kali berpindah tempat, tapi juga tidak ketemu, tidak ada. Dan dalam wawancara kami sempat bertanya, apakah kamu mengambil HP? Dia mengatakan tidak. Dalam 1 menit pertama itu dia mengatakan tidak, dia tidak mengambil HP itu. Ini kan soal pencurian HP, berarti dugaan tindak pidana. Apakah ada informasi bahwa anggota atau tentara itu sempat melaporkan ke polisi? Sampai kemarin atau sampai sekarang ini memang saya tidak mendengarkan berita ada pelaporan seperti itu. Bahwa ada kehilangan dan mereka pergi bertemu yang Kamis malam untuk memberitahukan kepada orang tua bahwa kami mencari Petrus karena dia mengambil HP. Itu berita. Terus yang Om Ardi kan hari Sabtu ke tempat mereka, ke rumah sakit, ketemu keluarga. Iya. Sampai di hari Sabtu itu ada informasi atau tidak bahwa 2 anggota yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini itu ditangkap atau diproses hukum? Ketika kami di rumah sakit, sempat terdengar informasi bahwa Denpom sudah datang. Tapi kami tidak tahu apakah kemudian mereka ditahan atau tidak. Nanti hari kemarin, hari ini hari Selasa, Senin itu kami hari Sabtu malam itu baru saya lihat di HP, lihat di media online, tapi bukan ditulis oleh Pena Emas. Ada satu media online yang saya coba lihat, redaksinya pun tidak ada, tanpa ada box redaksi tentang kami dan lain sebagainya, menampilkan foto Petrus bersama bapak dan ibunya bertemu dengan 2 anggota pelaku di sel. Di sel. Hari Sabtu. Di Rote atau di Kupang? Di Rote. Nampaknya di Rote. Karena Petrus itu keluar dari rumah sakit itu sekitar jam 3 lewat. Karena begitu kami keluar di tempat parkir, ada keluarga yang juga keluar ambil motor untuk cari mobil untuk keluar. Karena menurut pemeriksaan waktu kami pergi itu, anak itu sudah harus keluar jam 2 hari Sabtu itu. Baik, Om Ardi, terima kasih banyak informasi berbagai ceritanya tentang praktek kekerasan yang terjadi di Pulau Rote. Orang-orang baik sekalian, Pulau Rote ini pulau yang kata orang-orang kalau malam itu bisa lihat lampu-lampu di Australia, begitu ya. Nah, ini ada di perairan batas selatan
Republik Indonesia, NKRI yang Anda suka teriak harga mati. Nah, kira-kira begitu. Orang-orang sekalian, penyiksaan itu salah satu bentuk pelanggaran HAM yang cukup serius, yang menjadi musuh dari banyak gerakan hak asasi manusia. Di dunia internasional itu ada perjanjian atau hukum internasional tentang menentang praktek penyiksaan dan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Penyiksaan itu di pasal 1 dikatakan, kira-kira simpelnya nih ya, adalah bentuk tindakan salah satunya untuk mencari keterangan atau menundukkan orang yang dalam posisi yang berbeda. Nah, dalam kasus yang terjadi terhadap Petrus, itu adalah praktek penyiksaan. Ada pejabat negara dengan kekuasaan sebagai anggota TNI, tentara, yang mengalami kehilangan pencurian HP dan meyakini bahwa Petrus yang mengambil, lalu melakukan satu rangkaian tindakan untuk mencari keterangan terhadap Petrus, yang menurut saya ini tidak fair, bahwa anak di bawah umur dan juga peristiwa pidana harusnya ditangani oleh polisi dengan tindakan-tindakan tertentu, bukan dengan melakukan penyiksaan mencari keterangan pengakuan. Nah, syukurnya bahwa komandan dari TNI setempat di Pulau Rote mengetahui dan mengambil tindakan, itu harus diapresiasi. Tapi juga kemudian masih ada persoalan yang harus dituntaskan. Bagaimana menghukum pelaku atas praktek penyiksaannya, dan yang kedua memulihkan kondisi si anak di bawah umur yang mengalami penyiksaan. Dia mengalami trauma. Terima kasih kepada Pak Iswardi Omardi sebagai seorang pemerhati dan praktisi sosial yang ada di Pulau Rote. Saya pernah ke Pulau Rote, pulau yang kecil, menarik, lugu, sangat alamiah, tidak banyak tipu-tipu, minum kopinya enak, makanan juga enak-enak. Saya cukup menikmati ketika saya pergi ke Pulau Rote. Tapi sayang, ada peristiwa seperti ini. Saya pikir dukungan Anda semua terhadap Petrus, terhadap Pak Iswardi, terhadap keluarga korban, itu sangat penting sekalian. Orang-orang baik sekalian, kita sudahi Knalpot kali ini, kanal podcast untuk orang terpinggirkan. Terima kasih, Omardi.